Saudaraku, selalu. Baik, pada hari ini kita belajar firman Tuhan tentang akhir zaman. Mungkin jangan tentang akhir zaman, tapi saya akan ceritakan. Saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberitakan hal ini agar pada saat sekarang ini orang percaya bersiap-siap tentang masa yang akan datang. Ya. Saudara, kita perhatikan sebentar, kita buka dalam kitab Daniel. Kitab Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 4. Habis Yeskiel Daniel. Mari saya undang untuk berdiri, kita mempelajari firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam Alkitab atau di dalam layar depan. Mari kita baca bersama, dikatakan dinilai akhir zaman. 1 Samuel dan 12 mulai ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsa, dan akan ada suatu waktu kesesakan besar, seperti yang dulu pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa akan terlupa, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam teguh tanah akan lalu, sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan penderitaan yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan mendidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Silakan. Daniel dikasih penglihatan wahyu daripada Tuhan. Wahyu itu adalah tentang akhir zaman. Saudara, kalau kita pikir, sebenarnya tidak perlu kepada Daniel karena akhir zaman belum tiba pada waktu kemasannya dia. Tetapi karena Daniel ini adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama itu Daniel, kalau dalam perjanjian baru itu Yohanes, muridnya Yesus. Mereka berdua yang diberitahukan tentang wahyu pada akhir zaman. Kalau saya tanya seberapa pentingkah akhir zaman ini sehingga diberitahukan? Apakah katakan akhir zaman itu menakutkan dalam kehidupan kita? Saudara, pada hari ini kita mau melihat apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kalau kita berbicara pada akhir zaman, itu adalah pada waktu kedatangan Yesus kali kedua. Jadi saudara, waktu keselamatan saatnya sudah ditutup. Saudara, kalau kita perhatikan, waktunya Tuhan itu ada 7 hari. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya termasuk manusia selama 6 hari. Pada hari ke-7 dia istirahat. Dalam 1 Petrus 3:8, 1 hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi waktu Tuhan ada 7 hari, berarti ada berapa ribu tahun? 7.000 tahun. Tapi hari ke-7 adalah hari istirahat. Itulah nanti masa damai tersisa 1000 tahun sebelum terjadinya saudara bumi ini dilenyapkan. Jadi waktu kita katakan akhir zaman bukan waktu hari kiamat, masih ada waktu 1000 tahun lagi. Amin. Di mana Yesus memerintah nanti 1000 tahun di muka bumi ini, disitulah ada roh dan sejahtera. Maka disitulah digenapkan dialah raja dari segala raja. Tapi sebelum saudara dia menjadi raja, sebelum raja saudara, dia akan datang kali kedua. Disitulah waktu keselamatan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, ada 6.000 tahun waktunya keselamatan pada waktu akhir zaman, ada 1000 tahun waktu masa damai. Kalau dihitung-hitung saudara, jadi Tuhan itu punya program yang pas. Ya, bukan saudara istilahnya main hitung-hitungan, punya prediksi, enggak. Tapi disinilah kita dikasih hikmah. Walaupun kita tidak tahu waktu kedatangan Tuhan pasnya, tetapi paling tidak kita mengetahuinya. Dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus datang waktu jadi manusia 2000 tahun. Dari sejak Yesus saudara sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? 2000?
2000 berapa ini? 2020. Tetapi hitungannya sejak Yesus itu, sejak dia mati di kayu salib dan naik ke surga, waktu itulah mulai zamannya Roh Kudus 2000 tahun. Kalau kita menghitung-hitung, saya bukan membawakan hal ini, tetapi ini membuat kita agar tetap berjaga-jaga. Amin. Ya. Jangan merasa, nah dari dulu pun datangan Tuhan, enggak datang. Ada orang itu akhirnya merasa bodoh. Tetapi kita, saudara, kalau kita perhatikan, waktu Yesus mati, saudara, itu kira-kira tahun 27. Tahun berapa? Ya, Yesus lahir itu sebelum tahun 5, ya, sebelum Masehi, bukan sesudah Masehi. Jadi saudara, ya, jadi dia meninggal pada umur 33, ya, 32. Ya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, saudara, dikurang 5 tahun 27. Jadi saudara, tahun 27 tambah 2000 tahun berapa? Itu hitung-hitungannya, bukan berarti nanti sudah lagi 27 ya. Amin. Tapi saya diingatkan Tuhan, waktu Tuhan sudah sangat singkat. Amin. Saya tadi malam, saudara, hari Jumat, Selasa, Jumat, Sabtu, saya walaupun dari saya puasa. Tuhan bicara sama, ingatkan kedatangan itu sudah sangat singkat. Haleluya. Pernah saya tanya sama Tuhan, waktu hidupku berapa lama lagi Tuhan? Saya pernah tanya waktu hidupku sama Tuhan. Waktu hidupmu paling cepat 5 tahun lagi, paling lama 10 tahun. Berarti aku gak sampai umur 75. Sudah datang ke 5 tahun lagi aku dipanggil Tuhan. Iya, Tuhan bicara sama saya dan itu pasti. Sekiranya Tuhan belum datang sampai umur 75, saudara, saya sampai umur 70 tahun, saudara, itulah maksimal saya. Tadi pernah saya tanya sama Tuhan, gini, Tuhan, apakah aku sampai kedatanganmu? Engkau sampai kedatanganku. Kami berjalan terus kami Tuhan. Biarlah menjadi darah dan daging Tuhan Yesus. Setiap orang yang makan darah dan daging ini, Engkau kuatkan Tuhan. Teguhkan dia Bapa. Saat-saat pengujian, penyaringan, pemurnian terjadi dari kami. Orang yang mengenal Allah, dia akan tetap bertindak. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap setia. Saya percaya kuatkan teguhkan hati kami. Kalau ada masa-masa pencobaan yang kami hadapi, Tuhanlah kemenangan kami. Di dalam kesesakan yang besar, Kau kirim malaikat Mikael meluputkan anak-anak bangsa yang tertulis dalam kitab kehidupan. Kami percaya kitab kehidupan, nama kami sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Oleh karena kami tidak khawatir dan gentar. Darah dan daging Kau berikan bagi kami. Pastilah semuanya Kau berikan bagi kami. Kau tidak meninggalkan kami sendiri, tapi ada Yesus dalam diri kami. Berkati Bapa, berkati roti anggur yang ada di rumah, yang Bapa nikmati perjamuan itu secara online. Berkati Bapa, anggur dan roti yang ada pada mereka, sehingga sama-sama kami nikmati kemuliaan Tuhan hadir pada hari ini. Kita dengar firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Katakan amin. Sebab dagingmu adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan
aku di dalam Dia. Katakan amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyang dan mereka sudah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Saudara percaya roti yang kita pegang ini bukan roti yang biasa, tapi roti yang hidup. Katakan amin. Karena ini sudah berubah menjadi dagingnya Yesus. Amin. Katakan, saya percaya yang di tangan kanan saya ini adalah daging Yesus. Saya percaya daging Yesus yang diberikan kepadaku memberi kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, melepaskan aku dari sakit penyakit apapun, sakit jantung, sakit leher, sakit ginjal, saraf, pencernaan. Kalau aku makan daging Yesus, aku disembuhkan, aku sehat secara ilahi di dalam nama Yesus. Saya tidak sakit-sakitan lagi, saya tidak menderita kali. Kalau ada masalah pun, saya kuat, saya dimurnikan, saya dipuji, tetap kuat dalam setiap perkara. Haleluya. Saudara makan dengan iman dalam nama Yesus. Tadi barang siapa makan daging dan darahku, dia akan hidup dan aku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Barang siapa makan daging dan darahku, dia ada dalam aku dan aku dalam dia. Percayalah, kalau kau sudah makan daging dan darah Yesus, Yesus masuk dalam kehidupanmu dan itu dimeteraikan dalam hidupmu, sehingga walaupun kau mengalami kesesatan, engkau akan diluputkan oleh Tuhan. Katakan, oleh darah Yesus, saya menang, saya kuat. Pada hari ini, aku yang lemah dikuatkan oleh darah Yesus. Kekuatan setan tidak boleh menjamah tubuh saya. Oleh kuasa darah Yesus, COVID-19 tidak bertahan di dalam tubuh saya. Oleh darah Yesus, kalau aku minum lebih hebat dari vaksin apapun, sehingga antibodiku kuat melawan virus-virus itu. Hari ini ada meterai darah Yesus dalam hidupku, dan nama saya tertulis dalam kitab kehidupan Raja Surga. Haleluya. Saudara ini beriman dalam nama Yesus. Katakan, saya percaya Yesus sudah diam dalam diri, berkuasa di dalam dirimu, bukan oleh karena kuat, bukan oleh karena gagah, tapi Yesus sudah ada di dalam dirimu, mengatasi masalahku, mengatasi bebanku, mengatasi penyakit. Haleluya. Katakan amin.
dahsyat bagi dalam hidup. Hamba percayakan anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Yang tawar hati dia, tawar hati lagi. Walaupun mereka dalam masa cobaan, mereka tidak takut. Karena Yesus ada bersama dengan mereka. Darah Yesus yang telah mereka minum Tuhan, yang tetap hidup dan berkuasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang tangguh Tuhan. Tidak mudah jatuh. Karena mereka mengenal Allahnya. Orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam kesesakan besar, malaikat Mikael akan meluputkan anak-anak. Terima kasih Tuhan, khusus mereka dengan darah Yesus. Satu pun tidak ada kena COVID-19. Satu pun tidak ada yang mendakwa mereka. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini tidak ada sakit penyakit yang mereka bawa pulang. Kalau semua doa saya doakan Tuhan, tapi Roh bekerja pada hari ini. Touch, touch, touch. Kau jamah semua dengan berkat yang berikan. Tuhan akan menyertai. Katakan di tangan kananku, di tangan kiriku adalah Tuhan yang memberkati. Tidak ada roh kesialan, tidak ada roh kegagalan. Garis tangan kananku, garis tangan kiriku, nasibnya adalah nasib muncul. Garis tangan pertama, kekuatan. Garis tangan kedua, kesehatan. Garis tangan ketiga, keuanganku dipertambah. Haleluya. Pulanglah engkau membawa damai sejahtera kepada Bapa, membawa cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bawalah pertolongan, perlindungan, penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertaimu hari-hari dari saat sekarang ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Setiap saya semua katakan amin 3 kali.